Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di kantin remaja, kajian rutin remaja bersama saya Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Teman-teman, sobat muda dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sore Ahad ya. Insyaallah berbincang dengan tema-tema pemuda Islam, pemuda Islam ya. Yang pada sore hari ini kita membahas tema siapa pemuda merdeka. Nah, ini kan lagi hangat-hangatnya ya. Di samping berita-berita yang hangat lainnya ya. Ada tentang polisi, kemudian tentang dukun. Nah, ini yang menghiasi sosial media berita kita dan berita kita. Nah, teman-teman sekalian dimanapun berada, insya Allah kita akan bicara mengenai siapa pemuda merdeka. Nah, pada 10 November ya, ketika peristiwa di Surabaya ya, ingin merebut kemerdekaan kembali, Bung Tomo itu pernah berorasi, berpidato ya di depan pejuang, bahwa ada semboyannya di akhir itu beliau sebutkan merdeka atau mati. Wah, ini luar biasa sekali ya, merdeka atau mati. Kira-kira teman-teman pemuda sekalian, apakah masih ada semboyan itu di dalam hati Anda, hati kalian, hati kita, bahwa merdeka atau mati ya? Ya. Nah, siapa pemuda merdeka? Kemudian bagaimana sih mewujudkan kehidupan yang merdeka itu? Oke, karena itu jangan kemana-mana, kita akan bahas bersama di live streaming Facebook ini ya, live streaming Facebook Ar-Risalah ya. Jangan kemana-mana, kita insya Allah akan sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, teman-teman sekalian, nah ini perhatikan slide yang sudah kami share ya. Nah, di sini bahwa siapa pemuda merdeka? Siapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Komen ya di bawah. Nah, kalau kita melihat teman-teman sekalian, pemuda dimanapun berada, ternyata kalau kita melihat hasil sensus penduduk tahun 2020, ternyata pemuda itu mayoritas di negeri ini. Ya. Di situ ada Gen Z, ada milenial ya, ada Gen Y, Gen X ya, Gen Z, XYZ lah pokoknya. Pemuda ya. Dan itu mayoritas. Nah, kemudian apa sih pemuda itu, siapa sih ya? Kalau melihat di undang-undang ya yang dibuat oleh negeri ini, pemuda itu adalah warga negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, ini siapa yang 16 tahun ini? Nah, itu pemuda ya, menurut UU nomor 40 tahun 2009. Akan tetapi menurut Profesor Rawaskal Ahji, beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa kelompok pemuda itu adalah kelompok manusia yang berusia antara 15 sampai 40 tahun. Jadi siapapun yang berusia antara 15 sampai 40 tahun dia termasuk pemuda. Pemuda ya. Teman-teman sekalian, berapa sudah usianya? Yang menonton ini berapa tahun? Nah, kalau di antara 15 sampai 40 tahun ya, dia termasuk pemuda. Nah, kalau kita kan di dalam Islam, teman-teman sekalian, itu kan ada fase-fase yang disebutkan ya. Bahwa yang pertama itu nanti ya ketika lahir bayi, kemudian anak-anak nanti masuk ke masa yang namanya tamyiz ya, atau mumayyiz ya, dia bisa membedakan baik buruk ya, panjang pendek ya kan. Kalau dia buang kotorannya itu dia merasa jijik, buruk kalau dimakan itu kotoran, dan seterusnya.
ya. Kemudian nanti ada masuk baligh. Nah, baligh ini adalah kondisi ya kalau bahasa kita itu dewasa ya, dia sudah bermimpi, atau perempuan dia sudah datang bulan ya, atau menurut para ulama ya 15 tahun. 15 tahun itu batasnya dia sudah balik, sekalipun nanti belum mimpi ataupun belum datang bulan atau haid bagi perempuan atau bagi wanita. Nah, itulah di dalam Islam ya, setelah itu nanti ya, dewasa dan seterusnya. Yang terjadi pada kita seperti itu, yang terjadi pada Nabi juga seperti itu. Ya, Nabi Muhammad SAW juga seperti itu ya. Ya, bahwa beliau juga lahir sebagaimana kita lahir, kemudian berkembang, bertumbuh sebagaimana juga kita tumbuh, sama. Nah, itulah perjalanan hidup manusia, baik manusia seperti kita ya, maupun para nabi juga seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, pemuda dalam Islam itu pemuda yang bagaimana sih ya? Pemuda adalah sang yang pertama peneguh iman. Nah, ini peneguh iman ya. Kalau kita lihat kisahnya apa itu? Pemuda Al-Kahfi. Oh, pemuda yang tertidur selama 109 tahun. Nah, itu kan dia meneguhkan imannya, menjaga keimanannya, ya kan. Pada saat itu dia menyelamatkan diri, tidur di gua, ya kan. Allah memberikan keajaiban kepada mereka ya, bisa tertidur selama ratusan tahun, 109 tahun ya disebutkan. Ketika dia tidur, pas bangun tidur sudah berbeda masa, sudah berbeda pemerintahan dan seterusnya ya. Kalau kita lihat itu kisahnya. Dan memang pemuda itu mestinya adalah dia yang meneguhkan imannya. Peneguh iman ya, sebagaimana juga dulu para sahabat ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi ya kan, ketika umur 40 tahun, kemudian para sahabat itu mengikuti beliau ya, mengikuti jejak dakwah beliau, bersama-sama sahabat itu mengikuti dakwah Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang pertama yang meneguhkan keimanannya bersama Rasulullah SAW. Itulah para sahabat ya. Di situ ada Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi para sahabat lain yang usianya pada saat itu muda sekali. Kemudian para ulama pun begitu. Imam Syafi'i ya, sangat muda sekali, sudah mulai belajar ya kan. 15 tahun sudah menjadi mufti, 7 tahun sudah hafal Quran ya. Para ulama itu seperti itu, kebiasaannya luar biasa sejak belia belajar menghafal Quran ya, meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mereka para sahabat, para ulama ya, yang mestinya kita contoh ya, pemuda sekalian ya. Kemudian yang kedua, dia penumbuh ibadah, di mana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa pemuda itu adalah dia senantiasa dia menumbuhkan ibadah ya, menumbuhkan ibadah. Ketika kita masih muda, kondisi masih fit, kuat, nah ini kesempatan buat kita ya teman-teman sekalian, sobat muda dimanapun berada. Untuk apa? Memanfaatkan waktu kita ini untuk menumbuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, itu salah ingat ya, bahwa ada golongan nanti yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari akhir, di hari kiamat kelak. Salah satunya siapa? Pemuda yang tumbuh dan berkembang pada ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Nah, makanya kita jadikan diri kita termasuk orang-orang yang menumbuhkan ibadah ya, penumbuh. Jadikan kita sebagai remaja, sebagai yang dia itu penumbuh. Menumbuh ya. Kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya ada fi'il ya. Tapi juga nanti ada fa'il, isim fa'il ya. Fa'il itu pelakunya. Kalau pekerjaannya itu fi'ilnya. Ya, dia menumbuhkan. Nah, itu fi'ilnya, kemudian penumbuhnya itu adalah, fa'ilnya itu adalah kita pemuda. Bagaimana kita bisa menumbuhkan ibadah kepada Allah. Nah, ini kita upayakan. Ya. Karena karakter pemuda itu dia bisa menumbuhkan ibadah, penumbuh ibadah ya kan, supaya dia nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penghuni jannah. Nah, nanti ketika kita di akhirat, nah itu kan nanti diratakan itu umurnya. Dan pemuda di sana. Nah,
pemuda itulah ya, pemuda itu juga penghuni jannah nanti ya kan. Kemudian berdedikasi tinggi ya, dia dedikasinya tinggi terhadap kehidupan ini, dalam kehidupan ini ya, dia punya semangat yang tinggi. Kalau istilahnya itu ada istilahnya hak. Dia punya hak. Hak itu apa? Haknya itu himmah, A-nya itu amanah, K-nya itu kafaah. Dia memiliki itu mestinya ya, karena dia punya semangat tinggi, masih energik ya, karena yang namanya pemuda kan ya, dia mestinya punya dedikasi tinggi, semangat tinggi ya, baik dalam beribadah, kemudian ketika ada amanah pekerjaan, organisasi dan lain sebagainya. Nah, inilah pemuda, identik dengan semangat, dedikasi tinggi dan seterusnya. Kemudian dia pejuang. Nah, pejuang-pejuang kita itu mestinya pemuda, sebagaimana dulu para sahabat ya kan. Pejuang-pejuang jihad ya, sebagaimana dulu ketika Nusantara diserang atau dijajah oleh Belanda, yang maju itu para pemuda ya, berjihad ya kan. Motivasi mereka jihad pada saat itu untuk apa? Membebaskan negeri. Nah, disitulah nanti ada istilah merdeka, bahwa dia membebaskan negerinya dari penjajahan. Kemudian pembelajar. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ya. Pembelajar bahwasanya pemuda ini ya mestinya dia itu sebagai pembelajar. Ya, dia belajar karena waktu muda ini ya mestinya kita manfaatkan untuk apa? Banyak belajar ya, banyak belajar. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa ya semestinya lah kita menjadi pembelajar ya, pembelajar. Sebagaimana Umar radhiyallahu an itu pernah berkata, tafaqquhu qabla an tasudu. Ya. Umar radhiyallahu an berkata, belajarlah sebelum kalian menjadi seorang tokoh. Ya. Kemudian juga Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa Syafi'i rahimahullahu berkata, belajarlah sebelum kamu memimpin. Apabila kamu telah memimpin, maka tidak ada jalan untuk belajar. Nah, ini kesempatan kita ini untuk belajar ya, sebelum kita jadi pemimpin, memimpin peradaban, memimpin negeri ini ya, menjadi orang-orang yang terdepan dalam dakwah, menjadi orang-orang terdepan dalam perjuangan, dalam peradaban Islam. Nah, itu kita mesti belajar dulu. Nah, ini Imam Syafi'i ya mengatakan seperti itu. Kemudian kita ini para pemuda adalah karakternya adalah pemberani. Hadis riwayat Muslim. Mestinya pemberani memang, tidak pengecut ya kan. Pemuda ini harus berani, pengecut karena tidak pengecut dia kuat ya kan. Dia berani melawan segala bentuk kezaliman, segala bentuk kemaksiatan, mestinya dia berani. Wah, ya kan? Jangan pengecut ya, giliran cewek aja. Wah, ini yang jomblo-jomblo nih ya kan. Kalau giliran cewek, harus terdepan. Giliran punya masalah hidup, waduh, letoy, pengecut, ya tidak amanah dan seterusnya. Itu mesti pemberani ya. Teman-teman sekalian mesti menjadi orang-orang yang pemberani, karena kita pemuda adalah karakternya pemberani. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pemuda saat ini seperti apa? Apakah mereka merdeka dalam bergaulnya? Apa sih merdeka itu? Nanti kita akan bicara ya. Nah, bagaimana dengan pergaulan mereka? Mereka ini bebas dalam menjalankan agamanya, keimanannya kepada Allah, ataukah terkungkung oleh ada budaya lain dari luar ya. Minggu lalu kita sudah bicarakan ya kan. Ada pengaruh sekularisme dari luar. Ada sekularisasi, hedonisasi, liberalisasi, koreaisasi. Banyak yang terpengaruh di kita ya kan. Ada salah seorang apa itu kalau Instagram itu ya, artis Instagram ya kan. Dia tinggal di Gaza, dia kuliah di Gaza. Ketika itu kisahnya dia bercerita bahwa orang-orang di Palestina itu, nah ini ada Muhammad Hussein Gaza nama Instagramnya itu, dia pernah ditanya itu, kenapa kamu milih Gaza untuk kuliah? Dia kuliahnya di Gaza, Palestina. Kenapa kamu nggak kuliah di Indonesia aja? Di Indonesia itu kan bebas, tentram, aman. Apa katanya? Ya, ketika saya datang ke Gaza ini, ya
memang kita lihat ya, adanya penjajahan, tiap hari ada peperangan ya yang dilakukan oleh orang kaum kafir Yahudi kepada orang-orang Palestina, ya kan. Akan tetapi apa? Di sini jelas ya, siapa penjajahnya, siapa. Begitu ada yang wafat di jalan Allah jelas, ya kan. Berbeda dengan di negeri saya katanya. Di negeri saya itu penjajahannya non fisik, ya kan. Tapi siapa musuh, siapa pejuangnya tidak jelas. Tidak jelas, ya kan. Kalau di Gaza Palestina itu sebenarnya dia itu terjajah, sebenarnya negeri saya itu katanya juga terjajah. Cuma penjajahannya beda. Kalau Gaza itu dijajah dengan pedang, dengan senjata, dengan bom. Kalau negeri saya dijajah dengan apa? Koreanisasi, liberalisasi, ya kan, sekularisasi, ya kan. Kalau penjajahan ketika ditembak di Gaza jelas meninggal, mati, wafat. Tetapi kalau di negeri saya, para pemudanya ketika dia dijajah itu tidak mati, tapi menjadi apa? Mayat hidup. Nah, dia bilang begitu. Seperti mayat hidup yang berjalan. Karena apa? Pemuda badannya, tapi pikirannya, budayanya, kebiasaannya itu dipengaruhi oleh, terkungkung, terjajah oleh apa? Terjajah oleh itu tadi, liberalisasi, sekularisasi, koreanisasi dan seterusnya. Ya kan, gaya hidupnya glamor Islam, tapi banyak yang tidak menutup auratnya, LGBT, ya kan, gaya hidupnya fan food fashionnya terpengaruh oleh orang-orang luar, tapi katanya merdeka, padahal sebenarnya menurut si Muhammad Hussein Gaza yang dia lihat di negerinya itu terjajah dengan hal-hal yang non fisik. Nah itu ya teman-teman sekalian, hidupnya glamor, hedon, ya kan, hiburannya hiburan malam, kemudian banyak sekali, ya kan. Muslim dia tapi identitasnya Muslim, tapi terpengaruh oleh gaya hidup orang lain, ya kan. Serba boleh, serba bebas, aurat tidak diperhatikan, pergaulannya pergaulan bebas, terserah gue. Nah ini termasuk katanya adalah apa? Penjajahan juga begitu. Ya teman-teman sekalian, nah ini kita lihat pemuda zaman now. Apa yang mereka lakukan, ya kan, kadang ya, dan sering waktu mereka habis apa? Dengan game. Gamenya macam-macam tuh, atau FF, FS, apalagi tuh. Oh, kalau dulu ML, ada PUBG, PUBG, seterusnya itu ya. Kalau misalnya dia sekedar main untuk refresh sebentar, barangkali tidak masalah. Tapi kalau waktunya habis di situ, pulang sekolah main game sampai malam, ya kan, sampai dimarahi sama ibunya nyuruh minta tolong ini, nggak mau, kenapa? Main game. Di pikirannya game. Apalagi kehidupannya Korea, kan, opa-opa, ya kan. Habis film satu, film yang lain ditonton, ya kan. Gaya hidupnya dewasa tubuhnya, tapi apa? Oh, hatinya pink. Jauh dari sifat apa perjuangan. Oh, tapi apa ya, itu tadi pink hatinya. Karena kebanyakan nonton film Korea, ya kan. Ada salah satu, dan itu banyak juga menjangkiti kita kaum muslim, remaja muslim ya teman-teman sekalian, kehidupan mereka ini ya. Masalah percintaan lah, masalah kehidupan mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupannya, ikut-ikutan, ikut tren. Ya kan, ya kalau trennya sesuai dengan Islam nggak masalah, tapi kalau bertentangan dengan Islam, nah ini yang jadi masalah ya. Pergaulan bebas, pacaran, ya kan, gaya hidupnya ya serba boleh, serba bebas dan seterusnya, campur baur, tidak jadi masalah antara perempuan dan laki-laki, padahal di dalam agama kita itu jelas bahwa kita itu disuruh, ada perintah kita itu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ya. Katakanlah pada mukmin, orang-orang yang beriman, ya kan, ini perintah Allah dalam Al-Qur'an, bahwa kita itu harus yaghuddu min absar,
Ya, menjaga sebagian daripada pandangan. Ya, di situ ada kata min di situ adalah sebagian dari pandangan. Sebagian dari pandangan situ maksudnya ada pandangan-pandangan itu yang dibolehkan untuk kita, tetapi ada juga pandangan-pandangan yang dilarang. Nah, memandang aurat, memandang yang bisa mendatangkan syahwat dan seterusnya, ini adalah pandangan-pandangan yang dilarang. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga farji mereka. Nah, itu untuk menjaga dalam hal tidak boleh berzina, ya kan? Baik itu zina hakiki maupun zina majazi. Ya, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ada zina majazi, zina yang dilakukan oleh tangan, hayalan, menghayal sesuatu yang syahwat, penglihatan, mata, tangannya, yang itu menjadi pengantar untuk melakukan zina hakiki. Zina hakiki itu adalah apa? Melakukan perbuatan suami istri itu padahal dia belum suami istri. Nah, itu yang dinamakan zina hakiki, ya kan? Allah melarang wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, ya kan? Dan di situ ada dijelaskan bahwa itu adalah jalan yang buruk, kan? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, ini para ulama mengatakan kalau ada penguatan dengan ancaman ataupun itu adalah perbuatan buruk, setan dan seterusnya, itu bagian daripada yang diharamkan. Nah, zina ini haram hukumnya. Kita mendekatinya haram ya. Jangan sampai zina hakiki majazi ini, teman-teman sekalian ya, ini yang menjadi hal-hal yang menghiasi kehidupan kita. Nah, jangan sampai ya teman-teman sekalian. Apalagi kehidupannya, habis waktunya untuk apa? YouTube. YouTuber, anak-anak itu saya tanya, mau jadi apa? YouTuber, Pak. YouTuber. Kalau dulu kan, kalau kita kan, kalau dulu kita itu laki banget. Ketika ditanya cita-citamu apa? Polisi. Cita-citamu apa? Tentara. Cita-citamu apa? Pilot. Wah, itu laki banget kan tuh laki. Sekarang cita-citamu apa? YouTuber. Kalau untuk YouTube-nya digunakan untuk yang baik, nggak masalah, ya kan. Tapi kalau habis aja waktunya di situ, ya kan. Daily, ada istilahnya tuh daily vlog, ngeplok, pokoknya vlog-vlogan lah. Kalau sesuatunya baik, tidak masalah. Tapi kalau sesuatu itu nanti buruk, ya melupakan kita dari ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, waktunya habis di situ, lupa sholat, lupa ibadah, lupa dakwah, apalagi sudah habis waktunya di situ mengejar materi, hidupnya hanya untuk materi, materialisme. Nah, inilah pemuda kita zaman sekarang, ya kan. Nah, mestinya nggak seperti itu ya, pemuda muslim itu ya teman-teman sekalian. Tapi yang menghiasi saat ini seperti itu. Nah, sehingga muncul kasus-kasus. Nah, ini ya saya kumpulkan beberapa kasus, ini baru beberapa ya. Nah, ini ada mesum saat belajar daring ya, pelajar SMA Balikpapan diamankan polisi. Dampak COVID-19 untuk siswa SMA di Gorontalo, pergaulan bebas hingga menikah dini. Banyak kasus menikah dini ya, waktu masih belajar daring, ya kan, karena tidak ke sekolah. Nah, itu jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak baik. Nah, pergaulan bebas pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini banyak ini berita-berita seperti ini. Kemudian untuk lokal di Berau, pemberdayaan perempuan anak. Nah, ini waktu masih Ibu Vika Yuliana mengaku saat ini pergaulan anak kian mengkhawatirkan. Nah, ini kemudian banyak anak muda terlibat asusila. Oh, ini masih anak-anak terlibat asusila, masih muda asusila. Awalnya dari apa? Nonton film yang nggak benar itu, kemudian termotivasi untuk melakukan itu sama temennya sendiri. Nauzubillah. Yang lebih parah lagi kalau sama adiknya sendiri, sama saudaranya. Nauzubillahi min zalik. Pencurian, ya kan? Pembegalan, itu biasanya anak-anak muda loh yang begal-begal itu. Saya tidak pernah ada berita misalnya yang begal itu kai-kai, kakek-kakek, enggak ada. Itu anak muda. Ya, terlibat asusila, kebanyakan anak muda. Aduh, kasihan sekali ya. Semuanya anak muda tadi itu dikatakan yang pemberani, pembelajar, dedikasi tinggi, peneguh iman. Lah, ini malah terlibat asusila, pencurian, ya kan? Tidak kontras sekali antara yang dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah ataupun para sahabat, kemudian dengan kehidupan saat ini tidak kontras sekali ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya kan?
Kemudian, nah ini ada fotonya teman-teman. Nah ini ada foto orang Korea. Ada yang kenal kira-kira teman-teman di sini? Yang nonton ini ada yang kenal? Ini salah satu artis Korea. Dua orang ini adalah artis Korea, satu penyanyi dan aktor ya kalau tidak salah. Yang jelas, ini bagi penggemar Korea ini tahu nih siapa dia. Dia tenar, kemudian fansnya banyak, pasti juga hartanya banyak, tapi mati ujung hidupnya ketika ia mati apa dengan cara apa? Bunuh diri. Artinya apa? Dia punya masalah dalam hidupnya, sekalipun tadi penggemarnya banyak, kemudian terkenal, ya kan? Kemudian hartanya banyak, tapi tidak menjamin kehidupan dia. Kenapa seperti ini? Kenapa dengan kehidupan pemuda kita saat ini justru mau ngikut-ngikut mereka, artis-artis Korea ya kan? Ya. Di dalam hadis tadi disebutkan pemuda itu pembelajar, peneguh iman, dedikasi tinggi, pejuang dan seterusnya. Tapi dalam kehidupan kita sekarang berkebalikan, ya kan, mulai dari hiburannya, kehidupan sehari-harinya, kemudian banyak kasus-kasus asusila tadi, pencurian dan sebagainya itu tadi, pergaulan bebas, hidup matinya bunuh diri tadi juga disebutkan, ya kan, kalau ngikut orang Korea ini. Kenapa seperti itu? Padahal katanya kita sudah merdeka, tapi masih seperti ini. Ya, anak-anak muda sekarang, nah ini PR untuk kita bahwa mesti kita selesaikan. Nah, mesti kita menjadi orang-orang yang merdeka dong, ya kan? Jangan sampai terpengaruh budaya-budaya dari luar, apalagi budaya itu sekuler, liberal, materialistis dan seterusnya, ya. Kita mesti merdeka. Apa itu merdeka? Nah ini saya himpun beberapa pengertian merdeka ya dari KBBI ya. Di situ di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan merdeka itu bebas ya, baik dari penghambaan, penjajahan dan sebagainya. Berdiri sendiri, ya, ingat kata Bung Karno katanya, berdiri di atas kaki sendiri. Sama yang mirip-mirip juga apa yang dikatakan dengan Mahatma Gandhi orang India itu ya. Kemudian tidak terkena atau lepas dari tuntunan, tidak terikat, tidak tergantung pada suatu orang atau pihak tertentu, leluasa. Nah ini merdeka. Kalau tadi masih terpengaruh dengan budaya-budaya luar, ya kan, apalagi yang liberal tadi, sekulerisme, memisah jauh dari agama, maka dia kalau terpengaruh dengan itu berarti belum bebas, ya tidak, ya kan. Sementara dia Muslim nih, ya kan, dia masih terpengaruh dengan budaya-budaya seperti itu, ya. Kemudian termasuk pada kesyirikan misalnya, ini yang lagi rame ya kan. Nah, itu dukun, pesulap merah, pesulap putih hitam. Yang katanya bisa narik apa itu, narik pusaka katanya. Padahal di dalam hadis Rasul itu dikatakan kalau kita mendatangi dukun itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau identitas kita sebagai seorang muslim, mukmin, jangan percaya itu mestinya ya kan ya. Terus kita apa harus percaya pesulap merah? Ya sebagai jembatan kita untuk memahami perdukunan, ya pesulap merah bagus ya kan. Walaupun kehidupannya si pesulap merah harus lihat dulu Islami atau enggak ya kan. Nah itu kita harus lihat dulu ya kan, dia ini sesuai dengan Islam enggak kehidupannya. Kalau iya ya ikuti, kalau enggak ya jangan diikutin. Tetapi sebenarnya dalam hadis sudah jelas, mendatangi dukun nggak benar, nggak boleh ya. Bersahabat dengan jin, minta tolong nggak boleh ya kan. Yang sihir-sihir begitu-gitu ya tidak ada sebenarnya ya kan. Makanya dalam hadis-hadis itu Rasulullah juga ada hadisnya pernah disihir ya kan, tetapi ada obatnya diberikan oleh Rasulullah dengan doa-doa, ayat-ayat dari Al-Qur'an. Kemudian dari bahasa Sanskerta mahardikeka, diserap menjadi merdeka, maknanya lepas dari penghambaan. Kemudian ini monalonda, dari kata marjik, telah bebas, lepas dari perbudakan ya. Kemudian marjik atau merdeka ini berhubungan dengan kata merdika, kamus bahasa Sunda ya, yang artinya budak belian, tidak diganggu baik jiwa, harta, agama dan sebagainya. Kemudian R.R. Harjadi Brata mengatakan merdeka dalam bahasa Inggris sebagai free, independence,
Kalau bahasa Inggris itu harus lebay ya. Free. Independence. Sementara kemerdekaan memiliki makna freedom, independent. Nah, ini yang bahasa Inggris ya. Artinya adalah bahwa merdeka itu ya tidak lepas dari ya itu tadi bebas. Maksudnya bebas dalam arti bebas ya ketika kita muslim ya menjalani keyakinannya itu bebas. Berakidahnya itu bebas, terlepas dari kesyirikan maupun terbebas dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam, sekularisme, materialisme. Ya, itu akidah yang ketika kita mengatakan diri sebagai merdeka itu dia bebas. Bebas dari segala bentuk penghambaan, bebas dari penjajahan fisik maupun non fisik. Inilah orang yang merdeka. Begitu pula kita para pemuda, kalau dikatakan merdeka itu ya dia terbebas dari pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Ya kan? Karena identitas kita sebagai seorang muslim berarti apa? Mestinya pemuda itu terbebas dari budaya-budaya yang sekuler, liberal, jauh dari agama, kemudian terbebas dari materialisme, faham-faham materialisme, sosialisme, ya kan, kapitalisme. Itu harusnya terbebas dari itu semua. Bebas dari apa lagi? Kesyirikan, bebas dari hal-hal yang merusak keimanan. Nah, inilah orang-orang yang merdeka ini. Pemuda merdeka juga begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, begitu. Kemudian ini kalau kita melihat tulisannya Profesor Fahmi Amhar ya, itu pernah dirilis di republika.co.id. Beliau membagi level merdeka menjadi level merdeka fisik ketika tidak ada lagi Belanda, Inggris ataupun para penjajah itu yang menjajah negeri. Itu merdeka fisik. Kemudian merdeka memilih pemerintah, jangan sampai ada intervensi ketika memilih pemerintah. Kemudian merdeka menentukan hukum. Ketika menentukan undang-undang hukum, itu terbebas dari intervensi asing. Ini merdeka. Kemudian merdeka teknologi, ya, ketika teknologinya tidak terjajah, ya kan, bisa merdeka dalam teknologi. Kemudian merdeka dalam ekonomi, tidak ada yang bisa melakukan jebakan utang kepada negeri kita. Merdeka ekonomi ya salah satunya itu. Merdeka ideologi, ya, terbebas dari ideologi-ideologi kufur, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan jiwa kita, diri kita sebagai seorang muslim. Ya kan, sebagai yang kita mayoritas di negeri ini. Kemudian ada level tertinggi, level yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di atas itu 6 sampai 7. Level tertinggi itu apa? Kata Profesor Fahmi Amhar, merdeka level tertinggi itu adalah ketika sebuah negara beserta rakyatnya hanya menghamba kepada sang pencipta. Wah, ini luar biasa, ini memang yang tertinggi nih. Karena kita menghamba kepada yang maha tinggi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak menghamba ke sesama hamba manusia, termasuk pada pemimpin yang tidak menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini subhanallah sekali nih. Ketika kita dikatakan merdeka level tinggi itu adalah kita itu hanya menghamba kepada Allah, tidak ada yang menghalangi penghambaan kita, tidak ada yang menghalangi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan apa? Tidak ada yang menghalangi kita untuk menghamba kepada Allah. Ketika kita taat kita itu kepada Allah, tidak ada yang menghalangi. Ya kan? Dan juga kita tidak menghambanya itu tidak kepada manusia. Ya kan? Menghamba pada manusia apa? Manusianya diminta untuk membuat hukum, kita taat sama hukum manusia. Nah, ini yang menurut Profesor Fahmi Amhar tadi tidak merdeka, level tertinggi. Kemudian termasuk pada pemimpin yang tidak kalau ada pemimpin tidak menghamba sama Allah, ya kita jangan sampai terpengaruh dengan pemimpin itu kalau dia tidak menghamba sama Allah. Tapi kalau dia menghamba sama Allah, taat sama perintah Allah, maka kita taat sama dia. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di antara kalian kum di situ apa, kembali ke awal tadi. Pemimpin yang seperti kalian, yang dia itu taat sama Allah, taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Nah, kemudian mengapa
mestinya kita itu memahami ya, agar kita itu terbebas dari segala bentuk penghambaan ya selain kepada Allah ya. Dan kita itu punya akidah yang merdeka, para pemuda sekalian. Makanya kita harus memahami apa itu akidah. Nah, akidah itu secara ringkas dia itu adalah menjawab simpul besar, ya kan? Menyelesaikan simpul besar atau menjawab simpul besar, yaitu al-uqdatul kubra, yang ada 3 pertanyaan ya. Kalau kita berbicara akidah itu, dia itu menjawab 3 pertanyaan. Dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, kemana setelah mati. Dari mana, min aina, untuk apa, li, kemana, ila aina. Nah, kemana setelah mati. Dari mana manusia berasal? Nah, ya, dari mana manusia berasal? Ya. Kalau kita mengatakan manusia itu dulunya dari monyet, kemudian melakukan revolusi, maaf, evolusi maksudnya, maka pada saat itu kita akidah kita tidak terbebas, berarti kan masih terpengaruh dengan teori-teori orang-orang yang tidak beriman. Teorinya Charles Darwin itu mengatakan manusia dari monyet, dari primata ya lebih tepatnya. Karena pada saat itu kalau kita lihat sejarahnya Charles Darwin ini, kenapa dia sampai mengatakan manusia itu dari primata? Karena manusia itu paling dekatnya dengan primata, ya kan? Dia keliling dunia naik pesawat, mengelilingi banyak wilayah di dunia ini, termasuk ke Galapagos segala macam itu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa manusia ini dulu dari satu, ya kan, satu bentuk, ya kan, satu dari awalnya itu dimulakan dengan puncak evolusi ya, pangkal evolusinya yaitu apa? Ketika manusia itu masih dalam bentuk yang primata. Kemudian teori-teori Charles Darwin ini dijawab oleh Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan bahwa kenapa Charles Darwin itu sampai mengatakan Tuhan itu tidak ada, ya, dan itu dihasilkan dari hasil perjalanannya keliling dunia. Kenapa? Karena pada saat dia berjalan itu menggunakan, dia itu berada dalam pesawat, anteng aja dalam pesawat. Coba kalau pada saat dia berjalan itu jatuh dari pesawat, itu beda lagi ceritanya. Kesimpulannya pasti tidak seperti itu. Nah, ini singgungan dari ulama bahwa teori Charles Darwin itu salah ya, bahwa manusia itu berasalnya dari primata. Padahal manusia itu berasal dari mana? Ya, awal manusia itu dari Nabi Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Quran surah An-Nisa ayat 1. An-Nisa, perempuan, ayat 1 ya. An-Nisa ini kan tempat manusia lahir pertama kali, ya, itu diceritakan pas di ayat 1 lagi. Bahwa Nabi Adam diciptakan, daripadanya diciptakan istrinya, kemudian daripadanya Allah memberikan yang namanya perkembangbiakan, melahirkan ketika menikah. Dari situ awal manusia, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia pertama laki-laki, perempuan, kemudian Allah menciptakan sistem yang namanya sistem reproduksi. Dari situlah manusia berkembang banyak seperti sekarang. Kemudian untuk apa hidup? Manusia ini banyak, untuk apa hidupnya? Kalau dia mengatakan hidup ini sekedar untuk bebas-bebas saja dong, ya kan? Kita sudah diberikan oleh Allah hidup, ya dimanfaatkan, dinikmati. Ya memang betul dinikmati, tapi ada aturannya. Ya kan? Allah ketika kita hidup ini, Allah memberikan tugas kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Az-Zariyat 56 ya, bukan surah An-Nas ini. Seperti Gus Samsudin ya, salah sebut beliau. Beliau tahu sih sebenarnya, cuma salah sebut. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, memang juga disebutkan jinnas, tapi beda ya. Kalau di Az-Zariyat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali
Untuk apa? Beribadah. Nah, kita ini untuk beribadah, menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah mati kemana? Apakah selesai dikubur? Dikubur cuma ongkang-ongkang kaki aja. Setelah dikafani ya tidur aja, tidak ada lagi peristiwa lain. Setelah itu sudah kayak gelap, tidak ada apa-apa. Apakah setelah itu aja, sebagaimana orang-orang materialisme mengatakan kalau Tuhan itu telah mati, Tuhan itu tidak ada, akallah yang menciptakan Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan akal. Begitu pula nanti setelah mati, tidak ada apa-apa sudah setelah mati. Ya, mati jadi materi, jadi tulang belulang, selesai urusan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita terkungkung, terjajah pemikiran akidah kita dari apa? Paham materialisme. Padahal kita sebagai seorang muslim mesti memahami bahwa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kita ini milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ngapain? Apa yang kita akan hadapi nanti? Nanti ada alam lain, ada akhirat, ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa nanti sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan dibalas, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Makanya dalam hadis disebutkan nanti itu di alam kubur katanya ada yang namanya ditanya nanti di sana, ya kan? Siapa Tuhanmu, apa yang kamu lakukan dan seterusnya. Kan tentang sholat kita dan seterusnya. Kalau kita nggak sholat nanti katanya ibadah yang lain juga nggak diterima. Ya teman-teman sekalian, makanya sholat. Nanti akan dipertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Harus taat sama Allah. Kemudian nanti masuk ke yaumul mahsyar. Yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan buhman. Nanti manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya kan? Nanti sampai seterusnya nanti kita ada kehidupan, ada surga dan neraka. Ini keimanan kita seorang muslim, ada surga dan neraka dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah akidah kita. Ya, jangan sampai ada akidah kita itu terkungkung, terjajah dengan pemikiran lain, baik itu kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, ataupun pandangan ideologi-ideologi yang bisa menjajah kita. Menjajah itu kan bisa secara fisik. Secara fisik ini dengan senjata, tetapi bisa juga dengan pemikiran, bisa juga dengan pendangkalan akidah dan seterusnya. Ini yang disebut penjajahan non fisik. Fisiknya Islam tapi pemikirannya materialisme, sosialisme. Maaf juga komunis. Ya kan? Apalagi juga misalnya pemikirannya sampai terpengaruh oleh ideologi lain, kapitalisme, sekularisme, liberalisme, hedonisme semuanya. Nah, ini kalau jangan sampai kita terpengaruh dengan isme-isme yang itu sehingga nanti meracuni akidah kita, meracuni pemikiran kita. Ya. Ketika kita mengatakan sebagai pemuda merdeka, ini di slide selanjutnya, ya, berarti kita juga itu merdeka ngejalanin, ya, kalau bahasa gaulnya ngejalanin aturannya. Aturan siapa? Aturan Allah. Bebas kita menjalani aturan. Kan tadi kan bebas menghamba kepada Allah. Berarti jika dia merdeka menjalankan aturan Allah. Karena Allah itu menyuruh kita untuk menjalani aturannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 208 mengatakan, di situ dikatakan di firman Allah bahwa ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Adu. Jadi setan itu memang musuh. Posisikan dia sebagai musuh. Karena setan itu nggak mau taat seluruhnya kepada Allah. Disuruh nyembah Adam sama Allah nggak mau. Padahal dia juga tahu di Allah itu ada. Gitu ya. Mereka tidak mau taat. Nah, itu jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi kita dalam menjalani aturannya, baik manusia, sistem maupun setan, iblis yang mengganggu kita. Jangan sampai.
Ya, ini kan ada kisah ini ya, di dalam. Nah, ini ada di slide selanjutnya dalam kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini luar biasa beliau nih, banyak sekali kitabnya. Di situ dikatakan bahwa beliau mengatakan bahwa dalam kitab Talbis Iblis ini ada 6 langkah setan untuk menjerat manusia. Apa langkah-langkah setan itu? Yang pertama, setan itu ternyata dia berusaha menjadikan manusia kafir atau musyrik. Menjadikan kafir atau musyrik manusia. Ya, kalau dia iman, itu dia berusaha bagaimana menjadikan manusia itu kafir atau musyrik. Kemudian kalau dia gagal mengkafirkan, memusyrikkan manusia, kemudian apa? Dia akan berusaha menjadikan yang muslim itu pelaku bid'ah. Bid'ah ini mengada-ngada dalam perkara agama. Ibadah-ibadah yang tadinya jelas dirubah-rubahnya atau ditambah-tambahnya. Inilah bid'ah. Ya, ibadahnya dia rubah, ya kan? Aturan-aturan Allah dia rubah. Dia muslim tapi dirubahnya aturan-aturan Allah. Ibadah-ibadah juga dirubah-rubahnya. Nah, inilah pelaku bid'ah yang nyata, ya kan. Kemudian kalau setan itu gagal membuat manusia muslim seperti itu, maka apa yang dilakukannya lagi? Dia akan menjadikan si muslim ini menjadi tukang maksiat atau pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Nah, tapi kalau gagal bagaimana? Ada cara yang keempat, kata Imam Ibnu Jauzi, yang dilakukan iblis ini atau setan ini. Dia akan berusaha kalau gagal menjadikan mereka pelaku dosa besar, dia akan menjadikan si muslim ini melakukan dosa-dosa kecil. Bagaimana kalau gagal lagi? Ada yang kelima. Jika ia gagal, setan berusaha menyibukkan si muslim tadi dalam masalah-masalah yang mubah, yang tidak bermanfaat. Nah, ini dosa-dosa kecil kalau gagal tadi disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Dengan game, ya kan, dengan hal-hal yang mubah yang bisa melupakan, dengan hobi-hobi, ya kan. Makanya banyak orang itu melaksanakan hobi, coba lihat. Giliran sholat ngaji ilmu nggak betah, tapi giliran mancing olahraga betah berjam-jam. Kalau mancing aja sampai malam, pagi, siang, aduh. Giliran dengar kajian 1 jam aja alasannya banyak, ya kan. Begitu pula untuk olahraga, ya kan. Semangat, tapi giliran kajian cuma 2 jam nggak semangat. Nah, ini iblis ini pelakunya. Makanya jangan kita sampai terpengaruh iblis tadi. Karena tadi jangan sampai penghambaan kita kepada Allah itu terjajah oleh manusia, sistem ataupun iblis ini yang menggoda manusia, yang mengganggu manusia. Kemudian yang keenam, jika itu gagal juga, dia akan berusaha menyibukkan mereka dengan urusan-urusan sederhana sehingga mereka melupakan berbagai urusan yang lebih utama. Nah, itu misalnya apa? Menyibukkan dengan amalan sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Nah, ini kebanyakan dari kita juga seperti ini ya. Sunnahnya dilaksanakan tapi yang wajibnya terlupakan. Sunnah-sunnah. Kemudian yang wajibnya terlupakan, ya. Sibuk bicarakan sunnah tapi giliran menjaga ukhuwahnya dilupakan. Nah, kadang begitu ya. Mengkafirkan, membid'ahkan, padahal itu dalam perkara-perkara ikhtilaf di kalangan kita. Nah, teman-teman sekalian, pemuda, sobat muda, nah ini jangan sampai, sekali lagi, penghambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah jangan sampai terhalangi oleh apa? Terhalangi oleh manusia, iblis ataupun sistem yang mengganggu kita, menghalangi kita, ketaatan kita seluruhnya kepada Allah. Karena kita tadi diwajibkan untuk beriman kepada Allah, kemudian diwajibkan kita itu masuk Islam secara keseluruhan, dan jangan sampai kita itu mengikuti langkah-langkah setan tadi, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ini dikatakan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah 208. Nah, ada sebuah kisah suatu ketika Rasulullah ini mengamanahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga gudang gandum. Nah, singkat cerita, ketika malam pertama di gudang gandum ini ada pencuri. Ada pencuri. Tertangkaplah dia sama penjaganya tadi, Abu Hurairah. Kemudian setelah ditangkap, si pencuri ini memelas kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, jangan, anakku belum makan, istriku belum makan, tolonglah saya, jangan. Nah, akhirnya apa? Abu Hurairah ini sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia iba, kasihan. Akhirnya apa? Dia lepaskan. Kemudian pas subuh,
Ya, pas subuh ditanya sama Rasulullah, Abu Hurairah, tadi malam ada pencuri. Rasulullah tahu ternyata, Rasulullah tahu ada pencuri tadi malam. Kemudian kenapa kamu lepaskan? Apa kata Abu Hurairah? Saya kasihan ya Rasulullah dengan dia. Awas nanti malam dia ada lagi itu, kata Rasulullah. Ternyata apa? Keesokan harinya, malamnya, kemudian dijaga oleh Abu Hurairah lagi, kemudian ada lagi pencuri itu. Kemudian apalagi yang dilakukan? Kesian apa ketika dia habis ngambil ditangkap lagi. Kemudian si pencuri ini mengatakan, anakku belum makan, kasihanilah aku, kasihan. Apa kesian lagi si Abu Hurairah? Dilepaskan lagi. Kemudian pas subuhnya ditanya lagi sama Rasulullah, ini subuh yang kedua sudah. Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan pencuri tadi malam? Ya Rasulullah, saya lepaskan lagi. Kenapa? Saya kesian. Dia bilang belum makan, gini-gini, pokoknya membuat hal aku kesian sama dia. Kemudian saya lepaskan lagi. Ingat, malam dia datang lagi, jangan sampai dilepaskan. Kemudian datang lagi nih si pencuri. Besok malamnya, malam yang ketiga, ditangkap sama Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Kali ini kamu gak akan kulepaskan. Kemudian apa kata pencuri tadi? Wahai Abu Hurairah, lepaskan aku. Saya akan kasih kamu amalan zikir. Kalau kamu amalkan ini, kamu tidak akan diganggu oleh setan. Apa amalan itu? Kata Abu Hurairah. Dia bilang kalau kamu tidur baca ayat kursi. Akhirnya terkesima ini Abu Hurairah. Yang malam pertama, malam kedua dia kasihan, malam yang ketiga ini terkesima dia. Wah, subhanallah, ini ada amalan ini. Kok saya baru tahu atau bagaimana? Kok dia bisa tahu ini ya? Kamu tidak akan terganggu dari setan, jin, iblis. Kalau sebelum tidur kamu baca ayat kursi. Akhirnya dilepaskan lagi nih karena terkesimanya. Keesokan harinya, di subuh harinya, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri tadi malam? Kemudian kata Abu Hurairah, saya lepaskan lagi Rasulullah. Kenapa saya terkesima ya Rasulullah? Kenapa kamu terkesima? Si pencuri ini, saya dikasih amalan yang katanya kalau saya amalkan ini, saya tidak akan terganggu oleh jin, setan. Apa amalan itu kata Rasulullah? Yaitu baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Ya betul, memang ada amalan gitu. Tapi dia itu bohong ya, jangan kamu ikutin. Tahukah siapa dia itu wahai Abu Hurairah? Dia itu sebenarnya adalah jin yang menjelma jadi manusia. Kaget kan sahabat, ternyata jin yang Nah, ini apa maknanya ya? Kata Profesor Ali Mustafa Yakub dalam tulisannya, rahimahullah taala, ya, Profesor Ali Mustafa Yakub ini pakar hadis. Beliau mengatakan bahwa setan itu memang bisa, setan atau jin itu bisa menjelma jadi manusia, tapi tidak dengan kebalikannya. Manusia menjelma jadi jin, setan. Kalau jin bisa ya kan menjelma. Yang kedua, setan itu dalam bentuk jin, itu bisa saja menggoda manusia. Ya kan? Itu cerdik, memang mereka itu cerdas, ya kan? Bahkan Abu Hurairah aja bisa terkesima, bisa menjadi iba dia dengan setan yang dalam bentuk manusia tadi. Kemudian bisa saja setan dan jin, setan dalam bentuk jin itu tadi bisa jadi menggoda manusia, bukan melakukan kemaksiatan. Bisa jadi apa? Dia nyuruh kita melakukan amalan-amalan, tapi apa? Menjadikan niatnya itu menyimpang. Yang tadinya mestinya beramal itu niatnya karena Allah, ini niatnya karena perintah setan jin tadi itu, menyimpangkan niatnya dengan niat-niat selain Allah. Ini pintarnya setan nih. Bisa membuat kita menyimpang niatnya, bisa juga menyimpang amalannya. Nah, ini setan ini cerdiknya tuh di situ, sehingga tadi sahabat aja bisa terpengaruh tadi. Terpengaruh dalam arti dia tadi terkesima, iba dan sebagainya tadi itu. Nah, oleh karena itu hati-hati ya teman-teman sekalian, jangan sampai kita tergoda dengan setan ya, baik dari setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian, sekali lagi, pemuda yang merdeka itu adalah pemuda yang senantiasa dia itu akidahnya kokoh, keimanannya kokoh, tidak terpengaruh oleh pemikiran akidah-akidah lainnya, baik itu kesyirikan, kekufuran, dari murtad atau
Riddah itu atau pemikiran ideologi lain, ya, yang mereka juga punya ideologi akidah lain, yaitu apa, materialisme, sekularisme, ya, yang dimiliki. Sekularisme ini ideologi namanya kapitalisme. Kalau sosialisme, komunisme, dia punya akidahnya itu materialisme. Nah ini kalau kita jauh membahas tentang azali, alam itu azali. Kalau mereka mengatakan alam itu azali, karena alam ini yang menciptakan semuanya. Tapi kalau kita, yang menciptakan ini Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang dimana inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu terdapat asar, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Kebesaran Allah, keberadaan Allah. Ya, bahwa semua yang ada di alam ini itu menandakan Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Sebagaimana ini kalau dulu ditanya orang-orang Arab Baduy itu, bagaimana kamu memahami Tuhan itu ada, Allah itu ada? Ya, saya melihat unta aja sama kotoran unta. Hal bi'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu yadullu 'alal athar. Kalau di situ ada jejak kaki unta walaupun untanya enggak kelihatan, ya berarti ada unta di situ. Tadi kalau ada kotoran unta di situ, berarti itu menandakan ada unta tadi yang lewat, meskipun untanya itu belum, tidak kelihatan. Begitu Allah Subhanahu wa taala, adanya alam semesta ini, kehidupan dan manusia, ini menandakan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya. Dan ini dia yang menciptakan kita. Jadi tidak ada penghalang dalam kita beriman. Nah ini pemuda ya, tidak ada yang menghalangi dalam beriman. Nah ini tidak terpengaruh oleh akidah, ideologi yang lain. Kemudian tidak ada yang menghalangi dia dalam apa? Menghamba diri kepada Allah, taat pada syariat Allah, tidak ada yang menghalangi dia. Ya kan, baik itu manusia, sistem, ataupun setan, iblis tadi ya. Sehingga dia menjadi hamba Allah yang taat dalam bergaul, gaul dia tapi gaul yang islami, ya kan. Dia juga melakukan hal-hal yang mubah juga dia lakukan, olahraga, juga mungkin game, tapi yang sesuai dengan syariat, tidak melupakan waktu dia untuk ibadah. Ya tidak. Dia menjaga pergaulannya, menjaga matanya, ya. Menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Nah, ini pemuda yang top, ini yang merdeka, ya kan. Nah ini saya tutup dengan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sobwah. Nah ini Robmu itu, Rabbuka, yaitu Robmu, ya'jabu. Ya'jabu ini artinya adalah takjub, kagum. Ini kalau dalam bahasa Arab ada namanya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu biasanya pelaku, pekerjaannya dulu baru pelakunya. Kalau menyebutkan dalam bahasa, beda dengan bahasa Indonesia, biasanya kita menyebutkan subjeknya, pelakunya itu di awal. Kalau bahasa Arab dalam jumlah fi'liyah itu, jumlah fi'liyah itu dia kata kerjanya duluan, fi'ilnya duluan. Ya'jabu rabbuka, Rabbmu kagum. Min syabbin, syabbin ini apa? Dengan pemuda. Nah ini bayangkan, Allah aja sampai kagum, takjub dengan pemuda yang apa? Yang dia itu laisat, tidak memiliki lahu kepada dia itu sobwah. Sobwah ini adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Nah ini, jadi pada intinya bahwa pemuda yang dikagumi oleh Allah itu yang disenangnya. Dari saya mohon maaf kalau ada segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.